Hai guys, di video kali ini gua lagi-lagi akan membahas sebuah premis yang sangat menarik. Kali ini premisnya gua dapatkan dari sebuah situs yang bernama jalantikus.com. Premisnya adalah 7 idol K-pop yang sering dituduh gak berbakat alias modal tampang doang. Gimana? Premis yang sangat menarik bukan? Yap, jadi situs ini mengumpulkan 7 idol yang sering dituduh netizen gak berbakat. Mereka dituduh modal tampang doang, modal visual doang, nggak bisa nyanyi, nggak bisa nari, nggak bisa nge-rap. Yap, untuk menjadi idol kan lu harus menguasai salah satu dari 3 bakat utama idol, yaitu nyanyi, nari, rap. Lu baru bisa debut kalau lu bisa salah satunya gitu. Kalau lu jago banget ya lu bisa tiga-tiganya gitu. Nah, menurut gua nggak akan ada satupun agensi yang mau ngedebutin artis yang nggak bisa apa-apa. Minimal dia harus menguasai salah satu dari bakat itu. Minimal dia bisa nari, bisa nyanyi, atau bisa nge-rap gitu. Jadi nggak mungkin kalau benar-benar nggak bisa nari, nggak bisa nyanyi, nggak bisa nge-rap didebutin, nggak bakal ada. Kalau menurut gue seperti itu gitu. Tapi nampaknya netizen mulutnya seenak udel, ada aja yang nuduh beberapa idol nih modal tampang doang. Nah, kali ini gue akan membahas premis ini berdasarkan web jalantikus.com ini. So, gak usah berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke urutan yang pertama. Nah, berdasarkan situs ini guys, idol pertama yang masuk list ini adalah Irene dari Red Velvet. Nih keterangannya guys, Baejuyeon atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Irene merupakan idol K-pop pertama yang dituduh gak punya bakat sama sekali oleh banyak netizen guys. Visual dari girl group Red Velvet ini dianggap memiliki kualitas vokal yang gak terlalu bagus jika dibandingkan dengan member Red Velvet lainnya. Bukan hanya itu saja, Irene juga dianggap hanya tenar bermodalkan wajah cantiknya yang dinilai paling menonjol dari teman-teman satu grupnya. Meskipun begitu, gak sedikit juga yang mengatakan bahwa Irene masih cukup berbakat untuk berada di posisinya saat ini. Hanya saja memang wajah cantiknya tersebut terkadang menutupi bakat yang dimilikinya. Nah, jadi itulah keterangan yang diberikan oleh situs jalantikus.com ini guys. Jadi menurut netizen, Irene ini dianggap gak berbakat karena kualitas vokalnya dibandingin member Red Velvet yang lain itu kurang bagus. Katanya seperti itu. Ya aneh banget ya kalau ngebandingin sama Wendy, Seulgi, sama Joy yang jelas-jelas posisinya adalah vokalis gitu. Mereka bertiga kan vokalis utamanya Red Velvet. Ya wajar kalau Irene agak di bawah dari mereka. Tapi apakah Irene gak bisa nyanyi? Bisa. Kemarin dia bahkan bikin subunit sama Seulgi dan part Irene nyanyi tuh sangat banyak. Memang harus gue akui, gue sebagai fans Irene pun mengakui kalau Irene tidak bisa nada setinggi Wendy atau Seulgi atau Joy gitu. Ya suara orang kan beda-beda. Irene tuh memang suaranya lebih rendah gitu. Tapi apakah dibilang gak bisa nyanyi itu pantas? Ya enggak. Dia bisa nyanyi. Nah, untuk bakat, Irene itu mungkin bakatnya dinyanyi memang tidak terlalu sebagus teman-temannya. Tapi kalau di nari, buat gue di Red Velvet penari terbaik kedua setelah Seulgi adalah Irene. Jadi Irene itu berbakat di nari. Ini kocak yang bilang dia nggak berbakat gitu. Cuman memang gue setuju, bakatnya Irene ini sering ketutup sama wajahnya. Setiap kali orang beritain Irene pasti bawa-bawa wajahnya. Karena apa? Ya karena visual Irene terlalu cantik. Irene itu dewinya Dewi gitu. Mungkin Dewi ketemu Irene bilang, wah Dewi gitu, saking cantiknya Irene. Jadi kan orang suka nggak terlalu ngebahas bakatnya Irene, lebih sering bahas wajahnya Irene yang memang cakep banget aja gitu. Tapi apakah Irene gak berbakat? Ya berbakat lah. Kalau gak berbakat gak bakal didebutin SM. Selanjutnya idol kedua yang masuk list ini adalah Chui dari Twice. Nih keterangannya guys, idol K-pop berikutnya yang sering dituduh netizen gak memiliki bakat sama sekali adalah Chow Chui alias Chui guys. Idol K-pop non-Korea yang berhasil sukses di industri hiburan Korea Selatan ini dianggap memiliki kualitas vokal yang gak terlalu spektakuler dan skill dance yang biasa aja. Meskipun begitu, tapi kedua skill yang dimiliki oleh Chui ini gak berarti jelek kok geng. Hanya saja memang paras cantiknya terkadang membuat orang memiliki perspektif negatif tentang dirinya. Ya, jadi itu keterangannya untuk Chui ini. Sama, Chui ini juga sering sekali di underestimate atau diremehkan oleh para fans gitu. Kenapa? Karena yang pertama, Chui ini adalah
visual di grup yang isinya visual semua. Makanya berita tentang Cui itu pasti tentang mukanya mulu gitu. Karena 9 member Twice itu udah cantik-cantik semua. Dan Cui selalu dianggap sebagai yang paling cantik. Bahkan di Taiwan Cui juga jadi orang paling cantik gitu. Kalau gua nggak salah inget, Cui itu pernah posisi 1 atau 2 gitu di 100 wajah tercantik tiap tahunnya versi TC Candle kalau gua nggak salah gitu ya. Jadi memang orang lebih banyak memberitakan Cui berdasarkan kecantikannya. Padahal apakah Cui bisa nyanyi, apakah Cui bisa nari, silahkan nonton 16, silahkan nonton ajang survivalnya Twice dulu. Kenapa akhirnya Cui yang dipilih menjadi member Twice? Ya bisa nyanyi dia bisa nari juga gitu. Dan kemarin dia baru saja ngeluarin cover bersama Bang Chan Stray Kids. Dari situ Cui membuktikan kalau dia tidak modal tampang doang. Idol selanjutnya yang masuk list ini adalah Sakura IZ*ONE. Nih keterangannya guys, memiliki wajah cantik dan menjadi salah satu idol K-pop yang jago main game. Siapa sih orang yang gak terpesona dengan salah satu member IZ*ONE, Sakura? Sayangnya Sakura justru dituduh netizen gak memiliki bakat untuk menjalani profesinya saat ini karena kualitas vokal dan skill dance-nya yang hanya sebatas rata-rata saja. Gak jauh berbeda dengan dua idol K-pop sebelumnya, paras cantik juga disebut-sebut menjadi salah satu faktor kenapa dia bisa sukses seperti sekarang. Ya, kita jujur-jujuran aja ya guys. Sakura ini datang dari ajang kompetisi Produce yang dibentuk oleh Mnet di TV. Dan Sakura sejak awal pertama kali kemunculannya di acara itu langsung viral. Kalau kalian ngikutin Produce 48, kalian pasti tahu akan ini gitu. Sakura langsung punya banyak fans, langsung disukai. Apakah itu berarti Sakura tidak berbakat? Tidak mungkin di ajang pencarian bakat gitu, orang ngefans sama orang yang nggak punya bakat. Pasti orang ngefans sama orang yang punya bakat gitu. Itu aja udah menjawab apakah Sakura berbakat atau enggak. Dan buat yang nggak tahu, sebelum di IZ*ONE, Sakura itu adalah bagian dari grup 48. Gua nggak tahu 48 yang mana, gue lupa gitu. Pokoknya sister grupnya dari AKB 48. Jadi dia udah jadi idol bahkan sebelum jadi idol K-pop gitu. Itu udah menjawab seberapa berbakatnya Sakura gitu. Kalau untuk nari mungkin memang narinya tidak sejago Cheon di IZ*ONE gitu. Tapi kan dia punya bakat yang lain, dia bisa nyanyi juga gitu. Nah, itu yang sering sekali di underestimate orang terhadap Sakura. Dan Sakura awal-awal bukan kurang bisa, bahkan hampir tidak bisa berbahasa Korea. Jadi wajar awal-awal dia terlihat kesulitan menunjukkan bakatnya. Tapi seiring berjalannya IZ*ONE, Sakura jadi top Marco top gitu. Bahkan ketika IZ*ONE ini bubar, kita sangat sedih memikirkan kalau Sakura harus balik lagi ke Jepang gitu. Dan katanya sih sekarang Sakura ada di Hype Entertainment gitu. Semoga Hype bisa bikin Sakura debut lagi di Korea. Amin. Selanjutnya idol yang masuk list ini adalah Yuna dari SNSD. Nih keterangannya guys, disebut-sebut sebagai salah satu idol K-pop paling populer di Asia. Skill yang dimiliki Yuna rupanya dianggap nggak cukup bagus seperti wajahnya. Yuna dianggap memiliki kualitas vokal dan skill dance yang biasa saja jika dibandingkan dengan member SNSD yang lainnya. Bahkan ada juga yang mengatakan jika vokal Yuna sama sekali nggak stabil alias jelek. Nggak jauh berbeda dari idol K-pop sebelum-sebelumnya. Wajah cantik lagi-lagi menjadi alasan kenapa Yuna bisa sepopuler sekarang. Terlebih dirinya juga saat ini menjadi salah satu penyanyi K-pop yang akhirnya pindah haluan menjadi pemain drama Korea, di mana tampang menjadi salah satu modal utama. Nah, ini adalah salah satu list yang paling kocak menurut gua. Memasukkan Yuna ke sini berarti ini orang gak kenal SNSD. Silahkan cek sendiri SNSD acapella atau SNSD nyanyiin Into the New World tanpa ada sama sekali backing vokal. Lo bisa lihat seluruh member SNSD itu gak ada plot hole-nya di nyanyi. Semuanya bisa nyanyi dengan sangat baik. Memang semuanya gak bisa nada setinggi Taeyeon atau Sohyun gitu, tapi kemampuan bernyanyinya lucu banget. Buat orang yang meremehkan SNSD itu gue ketawa mulu kalau ada K-popers atau bahkan netizen yang meremehkan member SNSD yang merupakan legenda K-pop gitu. Untuk menari, lu tahu gak kalau Yuna itu 3 besar dancer di SNSD setelah Hyoyun, Yuri, dan Suyong gitu. Bersama-sama mereka berempat adalah dancer utamanya di SNSD gitu. Dan jago banget ngedance-nya Yuna. Yuna bahkan pernah cover grup-grup dari Gen 3 gitu. Terus lu bilang Yuna gak berbakat, aneh gitu. Dan di sini tadi keterangan terakhirnya adalah Yuna masuk drama bermodalkan wajah.
Tidak nonton film Exit ya? Hah? Tidak nonton film Exit? Yuna sekarang jago banget aktingnya. Dan Yuna gak langsung terkenal di drama. Awal-awal Yuna ngedrama, dia banyak sekali mendapatkan kritik. Dia nggak dipuji-puji karena tampangnya. Dia belajar pelan-pelan sampai akhirnya dia bisa membintangi film Exit yang merupakan film box office, super box office di Korea tahun 2019 kemarin gitu. Yuna itu mulai pelan-pelan semuanya dan akhirnya dia menerima semua yang dia dapatkan sekarang lewat apa? Lewat usaha. Jadi kalau lo bilang gak berbakat, lo aneh. Lanjut di nomor 5 list ini ada nama Suzy dari Miss A. Nih keterangannya guys, dinilai memiliki wajah yang paling cantik dibandingkan dengan member girl band Miss A lainnya. Gak heran kalau Suzy dituduh sebagai idol K-pop yang gak berbakat sama sekali. Meskipun sebenarnya kualitas vokal serta skill dance-nya yang dimilikinya gak terlalu buruk, namun kedua skill tersebut memang gak lebih bagus dibandingkan dengan member lainnya. Menjadi member yang paling menonjol karena kecantikannya, herannya Suzy juga jadi salah satu idol K-pop paling dibenci loh. Ini juga jadi salah satu nama paling aneh yang masuk list ini buat gue. Suzy gak berbakat. Padahal apa-apa yang dikeluarin Suzy pasti gede, pasti meledak gitu. Suzy itu nyanyi solo loh. Tahu gak sih di orang-orang Suzy itu nyanyi solo? Dia nari solo bahkan setelah Miss A-nya diresmikan untuk bubar gitu. Dan bagus. Yes, no, maybe itu salah satu lagu Suzy kesukaan gue dan tonton aja sendiri. Suzy bisa nari apa enggak? Nah ini mungkin yang banyak orang salah paham adalah Suzy tidak pernah mau menjual keseksian. Ya, even koreografinya seksi, Suzy pasti ngedance-nya lebih ditahan-tahan. Dia nggak pernah ngedance-nya sampai yang wah banget gitu. Dia kayak mau mempertahankan image-nya as a princess gitu saat tampil gitu. Dan gue suka akan itu. Jadi penampilan Suzy itu walaupun dia menari, kita nggak pernah ngelihatnya seronok. Jadi mungkin orang ngerasa dance-nya biasa aja. Bukan biasa aja, itu kelihatan banget kalau Suzy nahan supaya nggak kelihatan terlalu terlalu seksi yang vulgar gitu loh. Kalau untuk nyanyi, tes sendiri aja lagu-lagu solonya Suzy kayak apa. Zaman dia dari Dream High deh, lu dengerin dia live-nya kayak gimana. Masa lu bilang Suzy gak bisa nyanyi? Aneh banget gitu. Dan untuk acting, startup kemarin tuh viral banget. Lo lihat sendiri aja Suzy bisa acting gak di situ? Hah? Bahkan orang masang-masangin si karakter Suzy sama Han Ji Pyong. Udah sampai kesel gara-gara Han Ji Pyong gak dapet. Saking bapernya ngeliat si Kim Son Ho sama Suzy acting. Bahkan Nam Joo Hyuk dibenci tuh, si Nam Joo Hyuk yang ganteng dibenci gara-gara drama startup. Kurang hebat apa aktingnya Suzy di situ? Bisa bikin orang sebel sama orang lain sama suka banget sama orang lain. Jadi kalau lo bilang Suzy nggak berbakat, itu aneh. Pokoknya gak masuk akal. Lanjut di list ke-6. Wah, ini list yang paling kocak nih. Di nomor 6 ada nama Jin dari BTS. Nih keterangannya guys, dikenal setelah memulai debutnya dengan boyband BTS pada tahun 2013, Kim Sok Jin atau yang lebih akrab disapa Jin ini juga rupanya nggak luput dari tuduhan netizen yang mengatakan bahwa dirinya nggak berbakat. Banyak dari mereka yang mengatakan bahwa Jin hanya menjual tampang saja, sementara skill bernyanyi dan dance-nya sama sekali gak cukup bagus guys. Menariknya, nggak sedikit juga dari para penggemarnya yang memang mengakui bahwa mereka mengidolakan Jin karena wajah tampannya, bukan skill vokal atau dance-nya. Waduh, artikelnya waduh sekali, aneh banget. Menyebut anggota BTS tidak berbakat buat gue adalah sebuah kesalahan besar. Silahkan tonton live-nya BTS Dynamite. Nggak usah nonton yang nari deh. Nonton yang live vokalnya aja. Butter yang live vokalnya aja, yang mereka nggak nari, yang bareng-bareng band gitu, atau Permission to Dance gitu. Lo pernah lihat gak sih BTS lip sync? Gak pernah gue ngeliat BTS lip sync gitu. Dan Jin selalu berhasil ngehit nada-nada tinggi yang dikasih ke dia. For information ya, kalau lo kenal BTS lo pasti tahu, memang Jin itu nadanya tidak setinggi Jimin, Jungkook, atau V. Suara Jin itu tidak setinggi itu, tapi Jin selalu berusaha sampai akhirnya dia ngehit nada-nada tinggi. Nada yang dikasih ke Jin tuh susah banget guys. Itu nada udah melebihi kapasitas suara dia padahal, tapi selalu berhasil Jin. Kalau untuk dance, mungkin memang kemampuan dance Jin bisa dibilang dari dulu terkenal tidak sebagus member yang lain gitu. Tapi kan dance hanya bagian dari performance itu, untuk mempercantik performance. Dan Jin selalu bisa ngikutin gerakan itu, jadi apa kurangnya gitu. Tapi memang mungkin bakatnya Jin itu selalu
diomongin nomor 2 setelah wajahnya. Julukannya kan adalah Worldwide Handsome gitu. Jadi orang kalau ngeliat Jin mukanya dulu yang disukain orang, gantengnya dulu gitu. Padahal bakatnya gak ada. Buat gua di BTS gak ada hole, gak ada member yang gak berbakat, yang gak bisa apa-apa, yang nyusahin doang tuh gak ada di BTS. Semuanya bener-bener mampu bernyanyi, menari dan nge-rap dengan sangat baik, termasuk Jin. Jadi gua sangat tidak terima dengan memasukkan Jin ke list ini. Netizen yang nuduh Jin begitu, lu aneh, asli lu aneh. Lanjut, kita masuk ke urutan ke-7 alias urutan terakhir dari list ini. Di urutan ke-7 ada nama Jisoo dari Blackpink. Nih keterangannya guys, idola K-pop terakhir yang dituduh nggak memiliki bakat sama sekali adalah salah satu member girl band Blackpink, Jisoo. Jisoo dianggap nggak bisa bernyanyi sama sekali meskipun skill dance-nya dinilai masih cukup bagus. Nggak hanya itu saja, wajah Jisoo yang cantik rupawan juga disebut-sebut menjadi salah satu faktor kenapa dia bisa meraih popularitas seperti sekarang. Tuduhan ini sendiri sebenarnya cukup masuk akal mengingat Jisoo memang mengisi peran visual utama untuk girl band Blackpink. Nah guys, jadi itulah keterangannya. Aduh, sangat lucu sekali tuduhan terhadap Jisoo. Artikel ini aja menurut gue sangat terbalik. Orang di artikel ini bilangnya bahwa dance-nya Jisoo lebih baik ketimbang vokalnya. Kalau gue pribadi, malah menurut gue kekuatan terbesar Jisoo adalah vokalnya. Aduh, aneh banget. Jisoo adalah salah satu anggota Blackpink yang paling mampu membuat harmonisasi, dan ini sudah diakui oleh member Blackpink di acara Weekly Idol. Tonton aja, Jennie dan Rose bilang bahwa Jisoo adalah yang paling jago membuat harmonisasi. Dan silahkan kalian tonton waktu Blackpink nge-cover lagu Big Bang yang Loser di sebuah acara radio. Di situ Jisoo berkali-kali membuat harmonisasi dan improve, yang mana hal itu gak dilakukan oleh Jennie dan Rose ketika itu. Kenapa gitu bang? Ya karena suara netral di Blackpink adalah Jisoo. Dan kemampuan Jisoo membuat harmonis itu sangat baik gitu. Jadi ada yang nuduh dia nggak bisa nyanyi itu sangat aneh. Suara Jisoo itu memang husky guys. Kalau di Korea mungkin bukan suara kecintaan orang Korea suaranya Jisoo ini. Tapi kalau lo bawa ke Amerika, suara Jisoo tuh disukain banget loh sama orang Amerika. Suara yang berbeda dari yang lain gitu. Jisoo ini bisa nyanyi. Justru kalau di dance bisa dibilang di antara 4 member Blackpink memang Jisoo yang kemampuan dance-nya bukan yang terbaik gitu. Yang 3 memang jago banget soalnya gitu. Tapi Jisoo juga bisa mengikuti dance-nya dengan sangat baik gitu. Jadi kalau lu bilang Jisoo nggak berbakat, sangat aneh. Buat gue ya, tuduhan ini tuduhan yang paling lucu. Bahkan bisa dibilang beberapa kali lagu-lagu Blackpink tuh part paling ikonik justru partnya Jisoo gitu. Justru partnya Jisoo tuh yang bikin candu. Jadi kalau bilang Jisoo nggak bisa nyanyi sangat aneh gitu. Jisoo adalah member Blackpink yang berbakat. Sekali lagi gue sering ngomong ini, Blackpink tuh nggak ada hole-nya. 4 member Blackpink itu adalah kumpulan wanita terbaik yang dimiliki YG sehingga jadi sebesar ini nama Blackpink gitu. Jadi kalau bilang Jisoo nggak berbakat, mikir lagi. Nah guys, jadi itulah list 7 idol K-pop yang sering disebut-sebut modal tampang doang oleh netizen berdasarkan situs jalantikus.com. Dan ya, sekali lagi, gue tetap berpatokan gak ada idol yang gak berbakat. Kalau idol itu gak berbakat, gak akan didebutin sama perusahaan bodoh mana yang mau menginvestasikan uangnya untuk orang yang gak berbakat didebutin gitu. Rugi-rugiin doang pasti. Semua idol yang berhasil debut berarti sudah dianggap perusahaannya berbakat dan memenuhi kriteria sebagai idol gitu. Jadi kalau ada yang bilang idol ini gak berbakat, idol itu gak berbakat, itu aneh gitu. Lu lebih hebat daripada orang-orang agensi yang jelas-jelas bekerja di dunia K-pop emangnya. Jadi tuduhan itu tuh tuduhan yang gak masuk akal buat gua gitu. Tapi kalau lu bilang, idol ini narinya kurang, ya bisa aja dia jagonya di nyanyi, narinya memang kurang. Memang ada idol yang kayak gitu. Atau dia nge-rap doang gak bisa ngedance, ya wajar. Ada banyak kok idol yang memang datangnya dari rapper underground. Dia awalnya nge-rap doang, gak pernah nari, tiba-tiba jadi idol disuruh nari. Jadi kadang-kadang kemampuan narinya kurang bagus. Wajar nggak? Wajar. Itu kenapa artis K-pop itu bergrup, nggak solo. Supaya apa? Supaya bisa saling menutupi kekurangan masing-masing. Yang nggak jago ngedance, pas bagian dance-nya susah dia ditaruh belakang. Pas nge-rap misalnya dia bagian depannya. Yang nggak jago nyanyi dia dapat part rapnya doang atau part narinya banyak, ntar bagian vokalnya dia sedikit. Makanya kan dibikin bergrup.
Kalau misalnya dia bisa semuanya sendiri, jago nari, nyanyi, nge-rap sendiri, ya jadi solo aja, ngapain bergrup gitu. Jadi buat kalian yang nuduh idol K-pop itu nggak berbakat, lawak banget buat gua gitu. Jadi please yang nonton ini nggak usah ada lagi nuduh-nuduh grup itu nggak berbakat, idol itu nggak berbakat, nggak ada. Lu nggak lebih pintar daripada para staff agensi yang memilih idol-idol yang debut gitu. Jadi mulai tahan jari dan jangan nuduh-nuduh orang sembarangan, oke? Nah guys, jadi segitu aja video gua kali ini. Kalau lo suka video ini seperti biasa silahkan like dan share ke teman-teman K-popers. Kalau mau kenal gua silahkan follow gua di Instagram. Jangan lupa gua juga udah hadir di TikTok dengan konten berita dan trivia tentang K-pop. Namanya sama Ihsan Mahendra. Dan kalau belum subscribe channel gua, sekali lagi silahkan di subscribe. Sekian dari gua. Bye.